Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Lukiana Hana dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis sustainability. Bisa dilihat, ini dia isi materinya. Materi inilah yang akan saya jelaskan nanti. Langsung aja yuk cek ya kawan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sumber daya manusia, cara mendukung proses perubahan dan meningkatkan pembelian komitmen karyawan. Jadi, apa yang harus Anda ketahui tentang keberlanjutan? Nah, akan saya jelaskan ya. Jadi, apa itu keberlanjutan? Yaitu menerapkan keberlanjutan sangat mirip dengan menerapkan inisiatif perubahan perusahaan yang lainnya. Banyak loh organisasi membuat kesalahan implementasi yang tidak perlu. Apa aja ya? Yang pertama, spray and pray training. Yang kedua, the big black hole. Yang ketiga, arose by any other name. Yang keempat, if you don't know where you're going. Yang terakhir, unrequited expectation. Selanjutnya, mengidentifikasi 5 mekanisme utama yang mempengaruhi budaya. Yaitu, yang pertama, apa yang diperhatikan, diukur, dan dihargai oleh para pemimpin. Yang kedua, bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap masalah yang penting atau darurat. Yang ketiga, apa yang menjadi role model pemimpin. Yang keempat, kriteria untuk mengalokasikan hadiah dan status. Dan yang terakhir, kriteria untuk memilih, merekrut, mempromosikan, dan memecat. Next, strategi yang bisa digunakan yaitu yang pertama yaitu perkenalkan konsep ini ke eksekutif puncak. Nah, jadi pengertian ini yaitu jika manajer senior Anda belum berpengalaman dalam hal keberlanjutan, nilai waktu yang tepat dan kemudian temukan cara terbaik untuk memperkenalkan topik tersebut. Yang kedua, konsultasikan tentang implementasinya, membantu meletakkan rencana yang memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Yang ketiga, menyelaraskan sistem sumber daya manusia, yaitu memasukkan kesinambungan ke dalam sistem sumber daya manusia, mengorientasi atau pelatihan, rekrutan, ulasan, pembayaran tunjangan. Ini untuk memperkuat upaya organisasi. Yang keempat, model perilaku yang sesuai, nilailah dampak sendiri dan buat perubahan pada manajemen rapat, pemrosesan, kertas, dan tugas-tugas lain. Dan yang terakhir, ukur manfaatnya. Tingkatkan sistem pengukuran yang ada untuk melacak pengembalian tentang inisiatif keberlanjutan. Selanjutnya, tentang memperkenalkan konsep ini ke eksekutif puncak. Jika manajer puncak belum berpengalaman dalam hal keberlanjutan, nilai waktu yang tepat, dan kemudian temukan cara terbaik untuk memperkenalkan topik tersebut. Perkenalkan konsep ini kepada eksekutif puncak karena Departemen Sumber Daya Manusia sering memasukkan fungsi pengembangan organisasi dan dapat memfasilitasi sesi strategis dan operasional. Dengan manajemen puncak profesional sumber daya manusia seringkali berada dalam posisi yang baik untuk memperkenalkan tren baru kepada manajemen senior dengan cara memberikan artikel-artikel yang berisi berkelanjutan yang sedang tren atau mengundang manajemen untuk mengevaluasi secara global. Selanjutnya, konsultasikan implementasinya, yaitu membantu meletakkan rencana yang memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Banyak kesalahan yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan sustain bisa diprediksi mengubah kesalahan manajemen. Ini tidak mengherankan mengingat sebagian besar orang menerapkan sustain tidak memiliki pelatihan manajemen perubahan. Profesional sumber daya manusia dapat menjadi mitra penting dalam menyusun rencana implementasi yang berhasil agar sesuai dengan khususannya keadaan organisasi. Mereka memahami pentingnya keterlibatan. Menyelaraskan sistem sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia memiliki pengaruh kuat pada perilaku karyawan. Jadi penting untuk memastikan bahwa sistem Anda mendukung perilaku yang Anda inginkan. Perusahaan yang menggembar-gemborkan kerja tim
dan kolaborasi, misalnya segera menemukan bahwa penilaian kinerja dan sistem penghargaan mereka yang terfokus secara individu merusak kolaborasi yang mereka coba tanamkan. Cara menyelaraskan sistem sumber daya. Yang pertama ada orientasi, seleksi dan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga latihan. Keempat komentar dan hadiah. Kelima program hadiah. Keenam program pengurangan transportasi. Dan terakhir investasi dan dana pensiun. Model perilaku yang tepat. Sumber daya manusia harus memodelkan perilaku berkelanjutan dengan menerapkan saran di setiap bagian layanan dan operasi kantor, dan juga harus mengatur tempo untuk pekerjaan atau kehidupan keseimbangan. Departemen Sumber Daya Manusia juga ditempatkan dengan baik untuk mengatur dan berpartisipasi dalam masyarakat. Mengukur manfaat. Ukur manfaat, pelajari bagaimana semua bagian bisnis memengaruhi kesehatan manusia, kepuasan karyawan, dan produktivitas. Tahukah Anda bahwa produk pembersih hijau dapat mengurangi ketidakhadiran yang terkait dengan asma dan sensitivitas terkait paru dan kulit lainnya? Tahukah Anda bahwa pencahayaan alami dan praktik bangunan hijau lainnya dapat meningkatkan produktivitas? Nah, materi dari awal sampai akhir itu tadi materi tentang sumber daya manusia, bagaimana cara mendukung proses perubahan dan meningkatkan pembelian komitmen karyawan. Materi selanjutnya akan saya bahas tentang pembelian, cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Selanjutnya akan saya bahas tentang pembelian, cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Pembelian telah berubah dari fungsi administrasi menjadi fungsi strategis. Tidak lagi cukup untuk mendapatkan produk tepat waktu dan dengan harga serendah mungkin. Sekarang pembelian telah menjadi bagian integral dari pengelolaan limbah, melindungi klaim produk dan mengelola seluruh rantai pasokan. Pembuatan tepat waktu membutuhkan hubungan yang lebih intim dengan sejumlah kecil pemasok. Persyaratan pelanggan mendorong kebutuhan untuk mengetahui apa yang ada dalam produk. Jadi, apa yang Anda ketahui tentang keberlanjutannya? Jadi, keberlanjutan pembelian ini yaitu pepatah apa yang naik harus turun adalah apa yang masuk harus keluar. Artinya, baik sebagai produk atau limbah. Selanjutnya, pabrik Amerika Serikat menemukan bahwa hanya 6% dari input yang berakhir di produk. Mereka membeli banyak barang yang tidak diproses ke dalam penjualan, dan banyak dari apa yang tersisa harus dibayar lagi dengan memberi tip biaya atau izin emisi. Next, mendapatkan kontrol atau pilihan pembelian, Anda tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial, tetapi juga dapat menghemat biaya yang berkaitan dengan input dan output material. Selanjutnya, melalui survei dan metode lain, agen pembelian harus memahami apa yang ada dalam produk yang mereka beli. Untuk mengelola risiko, banyak departemen pembelian mengharuskan pemasok memiliki sistem manajemen lingkungan atau memiliki sertifikasi ISO 14000. Terakhir, pembelian harus menilai apakah sertifikasi A lebih baik daripada sertifikasi B. Beberapa organisasi telah menggunakan pembelian sebagai cara untuk menggerakkan industri menuju keberlanjutan. Strategi apa yang dapat digunakan? Praktik pembelian. Praktik pembelian mencakup kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung atau mendorong pilihan berkelanjutan. Pertama, mengadopsi kebijakan pembelian yang berkelanjutan atau lebih disukai lingkungan. Yang kedua, sematkan EPV atau pilihan berkelanjutan ke dalam sistem online. Yang ketiga, tanamkan bahasa keberlanjutan ke dalam RFPS dan kontrak. Yang keempat, gunakan kontrak layanan untuk menyelaraskan kepentingan vendor Anda dengan milik Anda sendiri. Yang kelima, penilaian siklus hidup dan biaya siklus hidup. Keenam, bekerja dengan bisnis dan orang-orang yang berkurang beruntung sebagai strategi pembangunan ekonomi. Yang tujuh, buat insentif dan daftar periksa untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Yang kedelapan, buy green power. Yang terakhir, menerapkan sistem manajemen lingkungan rantai pasokan. Proyek pembelian.
proyek pembelian. Selain membuat kebijakan dan sistem, Departemen Pembelian juga melakukan proyek perbaikan khusus, seringkali bekerja sama dengan departemen atau kelompok lain. Yang pertama, melakukan audit limbah atau pembelian. Yang kedua, ciptakan pasar yang andal untuk produk yang ditargetkan. Yang ketiga, meneliti alternatif yang berkelanjutan untuk fungsi atau produk tertentu. Dan yang terakhir, bermitra dengan sebuah LSM. Nah, itu tadi materi dari pembelian, cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi urusan lingkungan. Sekarang akan saya jelaskan tentang materi urusan lingkungan, bagaimana mendukung pergerakan dua kepatuhan dan efisiensi lingkungan untuk keberlanjutan. Apa yang harus Anda ketahui tentang keberlanjutannya? Para profesional teknis ini memiliki beberapa rintangan untuk diatasi. Beberapa yang lebih umum dieksplorasi yang ada di bawah ini. Yang pertama ada melampaui kepatuhan. Salah satu konsep pertama yang harus dipahami oleh para profesional EH dan S dan organisasi mereka adalah bagaimana keberlanjutan berbeda dari bisnis seperti biasa. Selanjutnya, jargon teknis. Agar efektif, pekerja lingkungan harus menarik. Selanjutnya, kegiatan yang menyenangkan. Banyak organisasi meluncur tim hijau sukarela atau tim pencegahan polusi untuk memeriksa peluang lingkungan atau keberlanjutan. Beralih dari cangkir kopi polystyrene ke mug yang dapat digunakan kembali adalah hal yang baik untuk dilakukan, tetapi tidak akan menarik perhatian Anda dari manajemen puncak. Selanjutnya, suara malapetaka. Kebanyakan orang di masyarakat kita tahu bahwa kita melakukan kerusakan pada planet ini, tetapi merasa tidak berdaya untuk melakukan banyak hal tentang itu, kecuali Anda bisa memberi mereka sesuatu yang berarti untuk dilakukan, seperti yang ditunjukkan James Webb dengan pasih di langit merah di pagi. Apati adalah tameng yang digunakan orang untuk melindungi diri dari keputusan dan ketidakberdayaan. Selanjutnya menjadi kewalahan. Salah satu tantangan abadi untuk bekerja di bidang keberlanjutan adalah merekonsiliasi semua masalah keberlanjutan global yang besar dengan rentang pengaruh kecil kita sendiri. Mulailah dengan proyek yang menunjukkan tingkat pengembalian yang sehat dan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya, lupa sisi sosial keberlanjutan. Ketika organisasi mulai bekerja pada keberlanjutan, mereka sering fokus pada aspek lingkungan dan mudah bagi para EH dan S atau pencegahan polusi untuk masuk ke dalam definisi sempit ini. Namun, ingatlah bahwa keberlanjutan memiliki komponen sosial dan ekonomi. Selanjutnya, memiliki inisiatif keberlanjutan. Jika Anda memiliki sistem manajemen lingkungan, Anda dapat menggunakan untuk mendorong keberlanjutan ke bagian lain dari organisasi. Cobalah memasukkannya ke dalam perencanaan strategis sehingga diawasi oleh manajemen, bukan hanya departemen Anda sendiri. Komit, pengarah, dan mekanisme keterlibatan lainnya dapat membantu juga. Strategi yang bisa Anda gunakan ada dua sistem, yaitu pertama, sistem manajemen lingkungan. Banyak organisasi, baik bisnis, manufaktur, dan beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki sistem manajemen lingkungan atau EMS. Ada sejumlah poin dalam EMS di mana keberlanjutan dapat dimasukkan. Yang pertama, pernyataan visi. Kedua, analisis aspek dan dampak. Dan terakhir, target. Selanjutnya, sistem manajemen kimia. Organisasi sering memiliki sejumlah bahan kimia beracun yang berbeda di lokasi. Cat, pestisida, produk, pembersih, pelarut, penyegar udara, perekat, dan lain-lain. Biasanya, orang yang berbeda dalam organisasi membeli produk yang berbeda. Produk melewati tanggal penggunaannya dan terlalu sering. Beberapa organisasi telah menerapkan pendekatan apotek kimia, di mana ada satu lokasi di mana bahan kimia dibeli dan disimpan. Ini dibagikan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan dan persediaan sisa dikembalikan ke apotek. Sumber daya. Pertama, King County, Washington membuat daftar bahan kimia dengan menggunakan atau misalnya pestisida, produk pembersih.
Yang kedua, memeringkatnya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Unified Green Cleaning Alliance mengembangkan standar untuk produk pembersih yang berkelanjutan. Yang terakhir, koalisi Northwest untuk alternatif untuk pestisida. Kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang yang muncul yang mencari cara paling jinak untuk membuat produk kimia. Ini mempertimbangkan toksisitas produk sampingan serta produk dan efisiensi proses. Misalnya, BHC di Bishop, Texas menerapkan prinsip kimia hijau untuk perbuatan ibuprofen, obat penghilang rasa sakit yang umum. Mereka beralih ke proses menggunakan katalis yang dapat diperoleh kembali dan digunakan kembali setelah reaksi kimia. Jadi kesimpulan materi ini yaitu EH dan S dan profesional pencegahan polusi semua memiliki peran penting dalam berkelanjutan. Mereka dapat bertindak sebagai sumber daya teknis dan mereka dapat mengendalikan EMS yang dapat menanamkan keberlanjutan ke dalam struktur organisasi. Namun, mereka harus berhati-hati untuk tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Dalam jangka panjang ini bukan tempat yang tepat untuk tinggal. Anda tidak ingin itu menjadi berlaku untuk gerakan kualitas total. Anda ingin berkelanjutan untuk dilembagakan di seluruh organisasi. Keahlian EH dan S dan pencegahan polusi mungkin paling baik digunakan pertama sebagai katalisator untuk perubahan dan kemudian sebagai sumber pengetahuan teknis. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemasaran atau hubungan masyarakat, apakah dan bagaimana mempromosikan upaya keberlanjutan. Pemasaran atau hubungan masyarakat, apakah dan bagaimana mempromosikan upaya keberlanjutan Anda. Profesional pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka dapat membantu organisasi memahami bagaimana segmen pasarnya merasakan hal-hal seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, dan mereka dapat membantu organisasi mengembangkan pesan yang keren dan meyakinkan. Masalah-masalah ini pada akhirnya merupakan keputusan manajemen senior, tetapi seperti halnya semua pemasaran, yang terbaik adalah keberlanjutan yang tertanam dalam seluruh proses desain dan pengiriman daripada ditambahkan sebagai pemikiran di akhir proses. Apa yang harus Anda ketahui tentang keberlanjutan? Keberlanjutan pemasaran penuh dengan tantangan. Lapangan ini dipenuhi dengan rencana pemasaran yang dijalankan dengan buruk yang melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Ada sejumlah masalah strategis yang perlu Anda navigasikan untuk menghindari jebakan terbesar. Apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau berkelanjutan? Bagi sebagian besar orang, masalah lingkungan merupakan kebutuhan sekunder mereka. Pemasaran ramah lingkungan tidak akan menggantikan deterjen yang tidak menghilangkan kotoran atau mobil yang tidak bisa menempuh jarak. Masalah lain dengan konsep pemasaran hijau adalah bahwa sangat sulit untuk menargetkan segmen pasar tersebut. Menurut penelitian Fauray, atau setidaknya di Amerika Serikat, sebagian besar perbedaan demografis yang digunakan oleh pemasar atau geografi, afiliasi politik, afiliasi keagamaan, dan lain-lain tidak berguna. Ini tidak membedakan segmen yang paling mungkin tertarik pada produk yang disukai lingkungan, sebuah segmen yang disebut Ray sebagai cultural creatives. Akankah Anda atau kapan Anda go public dengan upaya keberlanjutan Anda? Organisasi Anda telah mencap dirinya sebagai pilihan lingkungan. Anda dapat mengambil risiko mengasingkan orang-orang yang dianggap pencemari lingkungan. Home Depot, pengecer raksasa produk bangunan, mengadopsi keberlanjutan setelah menjadi sasaran kampanye Rainforest Action Network. Mereka telah meneliti sumber untuk semua atau hampir semua produk kayu mereka, dari kayu ke ganggang palu, dan perlahan-lahan diam-diam mengeluarkan produk dari sumber yang dipertanyakan. Mereka tidak memberi pelanggan pilihan pintu hijau atau pintu non-hijau. Apakah Anda pemasang label hijau atau berkelanjutan pada satu produk atau ke semua produk? IKEA, pengecer furnitur Eropa, menyadari bahwa dengan menawarkan jajaran produk Eco Plus, upaya mereka dapat membuat produk mereka yang lain terlihat buruk jika dibandingkan. Mereka juga menyadari bahwa menjual garis hijau tidak akan banyak bermanfaat bagi lingkungan daripada mengubah semua produk mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mulai menghijaukan seluruh lini mereka.
Apakah Anda menjual ke satu segmen pasar atau membujuk semua orang untuk memilih opsi berkelanjutan? Di Amerika Serikat, Robert Greengauss melacak pandangan lingkungan. Mereka telah mengidentifikasi 5 segmen pasar yang berbeda. Yang pertama, The True Blue Green, segmen 10% adalah pecinta lingkungan yang bersemangat. Yang kedua, The Greenback, segmen 5% bersedia membayar sedikit lebih banyak atau sedikit lebih banyak kesulitan untuk mendapatkan produk yang disukai lingkungan. Yang ketiga, Sprouts, yang merupakan sepertiga dari populasi Amerika Serikat, bersedia untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan atau membeli produk hijau, tetapi hanya jika itu membutuhkan sedikit usaha ekstra. Yang keempat, Grocers, segmen 15% tidak terasa bahwa individu dapat membuat banyak perbedaan. Yang terakhir, Basic Ones, sisanya 37% sama sekali tidak yakin. Beberapa wawasan yang terkait dengan pemasaran sosial meliputi yaitu menjelaskan apa yang orang kehilangan sekarang adalah lebih efektif daripada mengatakan kepada mereka apa yang mereka dapat memperoleh dengan mengubah suatu perilaku. Atau misalnya berapa banyak uang yang Anda membuang-buang setiap bulan tagihan energi versus berapa banyak uang yang Anda bisa menyimpan dengan isolasi. Selanjutnya, membuat komitmen kecil atau seperti menandatangani petisi atau mengenakan PIN atau meningkatkan kemungkinan seseorang akan melakukan perubahan yang jauh lebih besar dalam perilaku mereka. Pengakuan publik dapat menjadi bumerang sebagai cara untuk memotivasi perubahan organisasi. Mencari komitmen dalam kelompok yang kohesif meningkatkan kemungkinan tidak lanjut. Selanjutnya, melibatkan orang dalam penilaian atau misaudit energi membuatnya lebih mungkin mereka akan menindaklanjuti dengan tindakan transformasi pasar, yaitu instansi pemerintah dan organisasi nirlaba biasanya kurang tertarik untuk memasarkan apa yang mereka lakukan dan lebih tertarik untuk menciptakan pasar lebih banyak produk berkelanjutan. Kesimpulan materi ini, orang-orang pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki keterampilan penting untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Mereka dapat menggunakan pemahaman mereka tentang pasar dan memangku kepentingan mereka untuk memikai pesan organisasi mereka secara efektif. Tenaga pemasaran adalah kunci untuk menciptakan peningkatan permintaan akan produk yang lebih berkelanjutan. Public relation people dapat membantu organisasi menggunakan keberlanjutan untuk meningkatkan citranya. Pelajari semua yang Anda bisa tentang keberlanjutan dan kemudian bantu organisasi Anda memahami cara terbaik untuk mengomunikasikan komitmen mereka kepadanya. Demikianlah beberapa hal materi tentang business sustainability yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi